5 tahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota Irfandi Arbi dan Ferizal Ridwan. Berbagai hal telah berhasil dilakukan seperti pembangunan di sektor pariwisata, nagari, pertanian, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan di berbagai sektor lainnya. Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk sektor pariwisata, pasangan Irfandi Arbi dan Ferizal Ridwan fokus kepada pengembangan destinasi wisata, pengembangan kemitraan, dan promosi. Hal tersebut terlihat dari perbaikan infrastruktur jalan atau akses menuju tempat wisata. Lembah Harau saja contohnya, jalan yang dulunya kecil saat ini sudah diperbesar dan satu arah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pasangan Irfandi Arbi dan Ferizal Ridwan juga rutin melakukan atraksi di lokasi-lokasi wisata seperti trekking, panjat tebing di Lembah Harau, Pasar Harau, kemudian event internasional Tour de Singkaran. Tidak hanya itu, untuk mendukung pelayanan di sektor pariwisata, pasangan ini juga rutin mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap warga dan pengelola homestay. Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, di mana di sana visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun itu terwujudnya masyarakat sejahtera, mantap, dinamis, berdasarkan iman dan takwa. Nah, dari situ diuraikan beberapa misi yang berkaitan dengan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Itu adalah misi kedua yang berbunyi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah. Tentu potensi daerah di sini adalah di sektor pariwisata. Yang kedua yang berkaitan dengan dinas kita itu adalah misi ketiga, itu peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi dua misi ini yang harus kita capai dan kita turunkan ke dalam program. Nah, kita turunkan ke dalam program. Maka program kita selama 5 tahun dalam pemerintahan Bapak Bupati kita, Pak Irfandi Arbi dengan Bapak Ferizal Ridwan, itu pertama itu di sektor pariwisata, itu pengembangan destinasi wisata. Pengembangan destinasi wisata, kemudian yang kedua pengembangan kemitraan pariwisata, dan yang ketiga adalah pengembangan promosi wisata. Itu untuk di sektor pariwisata. Nah, kemudian di sektor pemuda itu pengembangan pembangunan di bidang pemuda, kemudian di sektor olahraganya itu adalah pengembangan pembangunan di bidang olahraga. Nah, karena dinas kita itu namanya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Jadi 3 bidang teknis yang kita kelola. Nah, alhamdulillah selama pemerintahan beliau luar biasa, program-program kita di bidang pariwisata sajalah contohnya pengembangan destinasi wisata. Nah, ketika kita mengelola pariwisata, kita harus mengelola sesuai dengan program yang telah kita rencanakan tadi. Itu namanya 3A. 3A itu pertama adalah aksesibilitas. Artinya bagaimanapun bagusnya destinasi wisata kita, contoh sajalah Lembah Harau, luar biasa bagus dan indahnya. Tapi kalau akses ke sana tidak bagus, orang juga tidak akan datang. Maka program kita untuk pengembangan destinasi wisata itu adalah bagaimana aksesibilitas ke sana itu bagus. Ya, akses ke sana lancar. Nah, tentu dalam hal ini adalah jalan. Maka Pak Bupati Irfandi Arbi bersama Pak Ferizal Ridwan itu membuat program bagaimana OPD terkait di 50 kota itu mengeroyok Dinas Pariwisata sesuai dengan tusi masing-masing. Nah, seperti tadi adalah jalan, itu tusinya adalah PUPR. Nah, jadi jalan kalau dulu awal dari 2016 itu jalannya kecil,
jelek juga jalannya, sehingga akses ke sana tidak lancar. Nah sekarang alhamdulillah semasa pemerintahan beliau jalan sudah diperbesar, kemudian juga sudah ada itu jalan satu arah. Jadi artinya semua program-program OPD yang sesuai dengan tusinya terkait dengan pengembangan pariwisata, beliau arahkan ke situ. Alhamdulillah jalan sudah besar sekarang. Itu accessibility. Nah, itu keberhasilan yang pertama. Yang kedua itu adalah atraksi. Bagaimanapun jalan bagus, ya. Kalau atraksi-atraksi di tempat wisata kita itu tidak ada, tidak menarik, orang pun tidak akan datang. Maka atraksi-atraksi di tempat wisata itu juga dibenahi. Contoh di 50 kota itu atraksi, misalnya wisata alam, ya. Wisata alam itu luar biasa. Seperti kita luar biasa tebing yang terjal tinggi yang tidak dipunyai orang, yang bisa dibuat satu event di sana seperti trekking dan panjat tebing. Nah, trekking dan panjat tebing, bagaimana event-event kita laksanakan di sana. Nah, itu salah satu program kita untuk meningkatkan wisatawan datang ke daerah kita. Ketika wisatawan banyak datang ke daerah kita dengan atraksi-atraksi yang kita adakan itu, otomatis roda ekonomi itu bergerak, di samping juga meningkatkan PAD. Alhamdulillah program kita dalam atraksi itu ada kegiatan namanya juga Pasaharau. Pasaharau itu kegiatan event-event yang rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Cuman pada saat ini karena pandemi COVID-19 tidak kita adakan, karena juga aturannya kita tidak boleh melaksanakan apapun kegiatan yang menyebabkan orang ramai. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu dibantu atraksi Pasaharau itu oleh kementerian. Nah, alhamdulillah ini luar biasa suksesnya. Kemudian juga atraksi-atraksi yang kita adakan di destinasi wisata kita juga atraksi internasional sifatnya, seperti TDS. Jadi TDS itu juga suatu event internasional yang tujuan kita adalah mempromosikan wisata kita sehingga orang tahu bagaimana wisata kita itu bagus, sehingga wisatawan itu akan datang ke tempat kita. Nah, alhamdulillah TDS juga setiap tahun kita mengikuti, dan dampaknya setelah TDS itu adalah wisatawan mancanegara memang banyak datang ke tempat kita. Ketika wisatawan datang banyak ke tempat kita, dia menginap di tempat kita, alhamdulillah juga uang wisatawan itu tinggal di tempat kita, dan juga itu menggerakkan roda ekonomi daripada masyarakat kita. Nah, itu dari A yang kedua, atraksi. Kemudian yang ketiga itu amenity. Nah, program kita di amenity itu adalah bagaimanapun jalan tadi sudah bagus, atraksi tadi bagus juga sudah ada. Nah, kalau fasilitas pendukung tidak ada, itu juga akan belum sempurna. Maka pemerintah daerah kita, Pak Bupati, bagaimana mempercepat hal ini terjadi, sehingga alhamdulillah dengan peningkatan SDM sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelola wisata, juga kemitraan kita, mitra kita pengelola homestay, segalanya kita latih, kita workshopkan. Alhamdulillah sekarang sudah menjamur homestay yang ada di destinasi wisata kita. Dari program-program yang kita lakukan tadi, kita tidak lepas begitu saja melaksanakan program, tapi semuanya itu diukur. Ya, diukur dan dinilai, ada penilaian-penilaian mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Nah, alhamdulillah selama 5 tahun pemerintahan beliau, yaitu Pak Irfendi Arbi bersama Pak Ferizal Ridwan, itu kita Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang pariwisata. Pertama 2017 kita mengikuti namanya Tata Kelola Pariwisata untuk seluruh Indonesia, yaitu yang disingkat dengan ISTA, yaitu Indonesia Sustainable Tourism Award. Nah, itu artinya bagaimana pemerintah daerah itu mengelola pariwisata secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder terkait. Nah, alhamdulillah kita dapat terbaik di Indonesia, sehingga Pak Bupati kita pada saat itu ke Jakarta dipanggil untuk jemput hadiah. Kemudian 2018 kita juga ikut.
alhamdulillah kita juga dapat ISTA, penghargaan ISTA. 3 tahun kita berturut-turut dapat ISTA dari kementerian. Nah, kemudian yang sangat penting itu adalah yang luar biasa, penilaian rutin sampai ini programnya program provinsi, itu PWA namanya. PWA itu adalah Peduli Wisata Award. Artinya bagaimana pemerintah daerah itu peduli dalam mengembangkan pariwisata dengan melibatkan semua stakeholder terkait, dengan melibatkan semua OPD terkait, sehingga pariwisatanya berkembang dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Nah, semuanya itu dinilai mulai dari administrasi, dinilai ke lapangan, ya. Alhamdulillah secara berturut-turut itu ada tingkat. Tahun 2017, 2016 dulu kita masih berbenah-benah. 2017 kita mengikuti hal itu. Alhamdulillah waktu itu kita dapat ranking 3. Kemudian 2018 kita juga ikut. Kita naik kategori. Nah, alhamdulillah kita dapat ranking 2. 2019 itu luar biasa, kita mana kekurangan-kekurangan kita tahun yang lalu. Nah, kita lengkapi, alhamdulillah kita 50 kota dapat juara 1. Alhamdulillah sudah 3 tahun. Kemudian tahun 2020 ini ada penilaian kategori, dulu assessment, sekarang yang paling tinggi itu adalah performance award. Kita masuk juga untuk penilaian itu, kita lengkapi bahan-bahannya semua karena kita sudah punya bahan-bahan sebelumnya untuk assessment. Alhamdulillah juga berkat bimbingan beliau kita juara umum dan juara 1 terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat 2020 itu untuk PWA, itu Peduli Wisata Award. Dan kita kemarin diberi reward ya untuk berkunjung itu ke luar daerah, itu studi tiru, studi banding kepada daerah-daerah yang lebih maju dari kita. Nah, kemudian prestasi yang tidak kalah pentingnya juga adalah sesuai dengan misi ketiga tadi, peningkatan SDM. Ketika kita bentuk Pok Darwis, kemudian Pok Darwis itu kita bina, kemudian Pok Darwis di wisata-wisata yang tidak dikelola oleh Pemda, itu kan wisatanya dikelola oleh Nagari, oleh Pemuda. Itu juga kita lombakan. Kita lombakan mulai dari kabupaten sampai ke provinsi. Provinsi juga melaksanakan lomba melalui GIP Award. Alhamdulillah kita 50 kota adalah Pok Darwis terbaik di Sumatera Barat tahun 2020. Kemarin juga dibawa oleh pihak provinsi itu ke luar daerah sebagai reward, itu melihat bagaimana supaya ke depan kita lebih meningkat lagi itu dalam rangka studi tiru. Kemudian saat ini sekarang untuk prestasi kita yang sangat penting itu adalah namanya ada desa wisata itu Sarugo. Alhamdulillah kita juga sekarang masuk 10 besar untuk desa wisata yaitu Sarugo, artinya 1000 gonjong yang letaknya di Koto Tinggi itu Kabupaten 50 kota. Sekarang kita masuk 10 besar. Selain pembangunan di sektor pariwisata, pasangan Irvendi Arbi dan Ferizal Ridwan juga fokus dalam pembangunan nagari. Pada tahun 2016, Kabupaten 50 Kota memiliki 29 nagari tertinggal dan 4 nagari sangat-sangat tertinggal. Namun pada tahun 2020, Kabupaten 50 Kota sudah tidak memiliki lagi nagari sangat tertinggal dan nagari tertinggal hanya tinggal 2. Selain itu, Kabupaten 50 Kota juga sudah memiliki 4 nagari mandiri. Kedepannya, Kabupaten 50 Kota menargetkan 45 nagari maju juga bisa menjadi nagari mandiri. Berbagai prestasi juga sudah berhasil diraih, diantaranya juara pertama Lomba Desa tingkat nasional, kemudian juara 1 Posyantek berprestasi yang diwakili Nagari Tutukoto Talago di tingkat provinsi pada tahun 2019, kemudian juga juara pertama Pembina Terbaik Transparansi Dana Desa tingkat provinsi Sumatera Barat dan berbagai prestasi menarik lainnya.
Selama masa kepemimpinan Bapak Bupati Irvendi Arbi dari tahun 2016 sampai sekarang, telah banyak program dan kegiatan yang kita laksanakan. Antara lain sesuai dengan salah satu indikator kinerja kita, yaitu jumlah nagari berkembang dan maju yang telah kita capai. Di mana dapat kami jelaskan pada tahun 2016 itu kita masih memiliki nagari sangat tertinggal sebanyak 4 nagari dan nagari tertinggal 29 nagari. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini kita tidak lagi memiliki nagari sangat tertinggal dan nagari tertinggal kita hanya tinggal 2. Sementara kita juga sudah memiliki nagari mandiri sebanyak 4 nagari. Artinya capaian kinerja kita dalam hal peningkatan indeks desa membangun di Kabupaten 50 Kota sudah sangat membanggakan sekali. Dan kita lagi menindaklanjuti bagaimana supaya nagari-nagari yang saat ini maju sekitar 45 nagari itu bisa menjadi nagari mandiri di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa contoh nagari Taram merupakan salah satu nagari mandiri yang pada tahun 2019 telah berhasil menjadi juara nasional lomba desa pada tahun 2019 dan memperoleh piala Adikarya Bakti Praja, satu-satunya daerah di Sumatera Barat pada tahun 2019 yang bisa memperoleh piala Adikarya Bakti Praja. Dan untuk itu Bupati 50 Kota selaku pembina desa mendapat penghargaan Upakarya Warna Anugraha dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Kemudian Nagari Sari Lama sebagai ibu kota kabupaten saat ini juga sudah mencapai nagari mandiri. Banyak program-program kegiatan yang telah mereka laksanakan sehingga status nagarinya, indeks desa membangunnya sudah dikategorikan mandiri. Begitu juga Situjo Batu. Banyak program-program kegiatan yang dilaksanakan di negeri Situjo Batu itu telah berhasil meningkatkan status indeks desa membangun negeri Situjo Batu menjadi nagari mandiri. Demikian juga dengan Gugut 8 Koto juga sekarang sudah berstatus nagari mandiri. Kita berharap di masa-masa yang akan datang 45 nagari maju bisa meningkatkan statusnya menjadi nagari mandiri sehingga pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini bisa berjalan yang kita katakan mulai dari desa, mulai dari nagari sehingga pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasangan Irvendi Arbi dan Ferizal Ridwan juga sadar betul bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten 50 Kota berprofesi sebagai petani. Pasangan ini juga fokus dalam peningkatan produksi pertanian, memperbaiki dan membangun prasarana irigasi dan membangun puluhan dan parit serta puluhan embung. Tidak hanya itu, dalam hal infrastruktur, pasangan Irvendi Arbi dan Ferizal Ridwan juga membangun jalan produksi dan jalan usaha tani untuk memperlancar mobilitas pengangkutan hasil panen. Berbicara tentang sektor pertanian di Kabupaten 50 Kota, tentu saja pertanian adalah sektor strategis karena sebagian besar dari masyarakat Kabupaten 50 Kota bergerak di bidang pertanian, khususnya tanam pangan terhadap perkebunan dan bahkan meningkatkan ataupun taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanam pangan terhadap perkebunan di Kabupaten 50 Kota, sebetulnya tentu tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi dari Bupati 50 Kota Bapak Irvendi Arbi, yang tentu salah satu misinya adalah bagaimana memberdayakan sektor tanam pangan terhadap perkebunan. Nah, di dalam rangka implementasinya telah ditetapkan perencanaan berupa penetapan program produk unggulan daerah, yaitu kakao, jeruk, dan gambir. Tetapi sebetulnya dalam rangka tugas-tugas kita dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional, kita tentu saja tidak dilepaskan dari program upaya untuk mempertahankan ataupun meningkatkan swasembada beras di daerah yang akhirnya menyumbangkan swasembada pangan di tingkat nasional. Nah, apa yang dilakukan selama 50 tahun ini tentu saja kita bergerak dari sektor prapanen dan pasca panen. Di sektor prapanen tentu saja kita bagaimana untuk menjamin adanya ketersediaan benih unggul, memperbaiki sifat-sifat dan mutu genetis dari benih itu sendiri, kemudian juga
bagaimana mendistribusikan alokasi sarana produksi seperti pupuk dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya tentu saja bagaimana upaya kita diarahkan dalam rangka perlindungan tanaman tersebut dari organisme pengganggu tanaman sehingga mereka bisa mampu berproduksi secara maksimal. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam prapanen. Di dalam pasca panen tentu saja upaya mempertahankan produksi, menekan kehilangan hasil. Nah, selama 5 tahun ini tentu saja kita sangat lega karena kita mampu menghasilkan padi dalam artian mampu mencukupi kebutuhan daerah dan sebagian kita pasarkan ke luar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasaran di tingkat nasional seperti daerah Riau. Dan di segi hortikultura, pertama kita dikenal sebagai sentra sayuran di tingkat Sumatera Barat, tentu saja cabai, kemudian juga di buah-buahan kita adalah sentra produksi untuk manggis dan jeruk, dan juga sebagian buah-buahan lainnya. Nah, ini sebetulnya sangat menopang perekonomian masyarakat. Kemudian dari segi tanaman perkebunan, kita memiliki komoditas unggulan yang barangkali di tingkat nasional merupakan salah satu andalan ekspor non migas Sumatera Barat, yaitu komoditi gambir. Nah, ini juga menjadi wilayah sentuh kita. Dalam upaya di tingkat itu juga kita akan menata prasarana irigasi di tingkat usaha tani. Kita membangun puluhan dam parit, puluhan embung, serta memperbaiki saluran-saluran irigasi di tingkat usaha tani. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan infrastruktur pertanian, terutama jalan produksi dan jalan usaha tani untuk melancarkan mobilitas sarana produksi, kemudian pengangkutan hasil panen. Kita sangat banyak sekali selama 5 tahun ini membangun jalan produksi dan jalan usaha tani. Nah, amat beralasan dalam 5 tahun ini kita cukup dinilai prestasi baik, bahkan di tingkat nasional. Salah satu petani kita, Bapak Ali Mantoni, adalah menjadi petani teladan tingkat nasional dalam komoditi cabai. Bahkan sekarang beliau juga dikenal sebagai pakar cabai Sumatera Barat. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Irvendi Arbi dan Ferizal Ridwan juga fokus dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini Kabupaten 50 kota sudah memiliki jaringan intranet tertutup pemerintah daerah yang sudah menyentuh ke seluruh OPD sampai ke tingkat kecamatan. Terkait dengan capaian ataupun kinerja yang telah kita lakukan, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selama kepemimpinan Bapak Bupati Insinyur Irvendi Arbi MP, dapat kami jelaskan bahwasanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota ini merupakan dinas yang masih baru, jadi baru terbentuk pada akhir 2016 dan efektifnya mulai melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun 2017. Jadi pada intinya kami menjalankan urusan pemerintahan untuk bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Berbicara mengenai capaian-capaian ataupun kinerja serta prestasi yang telah diraih, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan di sini, bahwasanya sejalan dengan visi misi salah satunya dari Bapak Bupati itu adalah reformasi birokrasi dan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Inilah visi misi yang bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri. Ada beberapa capaian yang sudah kita capai. Tentunya yang pertama berkaitan dengan urusan informatika, misalnya kita itu dulunya ada yang dinamakan Indeks e-Government yang sekarang disebut dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kita dari tahun ke tahun itu capainya sangat luar biasa dan melebihi dari rencana yang telah ditetapkan. Jadi terakhir kondisinya kita itu untuk di tingkat Sumatera Barat, untuk indeks SPBE ini kita termasuk terbaik ketiga di Sumatera Barat.
Begitu juga terkait dengan keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten 50 kota pada tahun 2019 misalnya itu meraih peringkat ketiga dalam anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020 ini Bapak Bupati Irvendi Arbi dinobatkan sebagai salah satu penerima Achievement Motivation Person untuk keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk komitmen person figur publik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk hal-hal lainnya juga banyak hal yang dapat kami sebutkan di sini, misalnya terkait dengan pengelolaan media website. Pada tahun ini kita juga mendapat penghargaan terbaik kedua dari Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Sumatera Barat sebagai media website pemerintah daerah terbaik kedua dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian hal-hal lainnya dalam masa kepemimpinan Bapak Irvendi Arbi ini dapat juga kami sampaikan bahwasanya capaian yang kita raih misalnya untuk terkait dengan pada tahun 2019 kita juga telah berhasil menyusun dan menetapkan Smart Branding Kabupaten 50 Kota, yaitu Kampung Wisata Sarugo yang juga merupakan desa binaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Alhamdulillah belum genap setahun Kampung Sarugo itu masuk salah satu nominator Anugerah Pesona Indonesia 2020 untuk kategori kampung adat terpopuler. Dan saat ini seolah mungkin Kampung Wisata Sarugo menjadi kandidat kuat untuk penerima award kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia tersebut. Kemudian secara fundamental kita berbicara terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Misalnya kami di Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menyusun hal-hal yang bersifat mendasar. Misalnya kami juga sudah menyusun apa yang dinamakan master plan atau rencana induk dari e-government di Kabupaten 50 Kota. Kemudian juga kita sudah menyusun juga Detail Engineering Design atau DED dari jaringan infrastruktur TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten 50 Kota. Nah, berbicara mengenai hal ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota dari tahun 2019, akhir 2019 juga sudah memulai bahwasanya jaringan kita sudah punya jaringan intranet tertutup pemerintah daerah yang sudah menyentuh ke seluruh OPD, terintegrasi ke seluruh OPD sampai ke kecamatan. Tentunya ini akan kita tingkatkan terusnya ke depannya. Kemudian untuk hal-hal lainnya sudah banyak juga untuk peningkatan kompetensi, misalnya urusan statistik, kemudian juga persandian. Kita sering bekerja sama dengan instansi institusi yang berkelas dari secara nasional seperti Politeknik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian Balai Pengembangan SDM Kemenkominfo, juga kita sudah pernah jalin kerjasama untuk pengembangan SDM dari Kominfo sendiri. Itu beberapa hal yang mungkin telah kita raih. Tentunya ke depan kita mengharapkan untuk berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi wewenang Dinas Kominfo ini akan dapat ditingkatkan. Tentunya ini akan juga menjadi komitmen dari kepala daerah yang berikut. Masyarakat memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota yang sudah mengabdi setulus hati untuk memajukan Kabupaten 50 Kota sejak 5 tahun terakhir. Dari Kabupaten 50 Kota, Tim Liputan, Denai TV.